Nggak tahu gue. Dan Mas Adi pun sendiri nggak tahu atas gitu. pencapaian Makanya itu. pas gue di ini akhirnya pada akhirnya ya ternyata di akhir musim kan diumumin MVP-nya siapa. Akhirnya ya gue gitu pada saat itu. Ya saat itu lumayan kaget juga. Padahal banyak yang lebih bagus, ada Mario Usang. Mungkin kelihatannya statistik ya, gue juga nggak tahu. Cuman pada saat itu emang gue ngerasa emang lagi prime-nya aja sih. Di masa-masa prima tuh Mas ya. Itu David listeners, Weird Geniuses featuring Sarah Fajira with Lati. Back to back, balik lagi sama gue Noval Zaki di sini dengan Mas Adi Pratama ya, yang ngomongin seputar karir dan juga basket di Indonesia nih, beat listeners. Mas Adi. Ya, Noval. Siap. Tadi kita bicara soal Mas Adi yang udah sampai di Muba Hang Tuah. Betul, Muba Hang Tuah. Kalau boleh tahu di situ bertahan berapa lama, Mas? Gue main di Hang Tuah itu karir pro gue kalau terhitung pro-nya 2009. Karena udah ikut kejuaraan. Cuman kalau NBL gue mungkin main tuh sekitar 4 tahun. Iya. 4 tahun di Hang Tuah pro-nya. Cuman kalau sama juniornya sampai 5 tahun lah dulu. 5 tahun. Jadi 5 tahun lah total lah. Berarti pas masuk ke profesional itu di umur berapa, Mas? 17 ya. 17 tahun pada saat itu gua gitu, dan masih SMA kelas 2. 17. 17 tahun sampai akhirnya kalau yang gue denger ya, Mas, pensiun di usia 27. Pemain basket. Usia 27 pensiun. Lagi gold age lah harusnya itu. Iya. Justru bisa dibilang masa keemasannya tuh maksudnya terbuka lebih dulu. Umur 27. Istilahnya 25 itu udah emas kan? Iya, buat gua gitu. Istilahnya udah lebih awal dibanding rata-rata pemain ya, Mas. Karena mungkin mulainya gua duluan juga ya. Oh iya. Iya kan? Kan pada ya normalnya 19 saya masih jarang. Iya, ini 17 udah mulai. Ini 17 gue udah mulai. Cuman memang kalau secara idealnya adalah 15 tahun karirnya, idealnya 20 sampai 35. Di luar kali itu, Mas. Apa? Di luar di Indonesia juga. Indonesia juga. Bahkan ada yang di Indonesia kemarin ada yang 40 baru pensiun. Kelly Purwanto. Gitu. Sebenarnya gue lebih muda karena kemarin ada cedera lah gue. Yeah. Tulang rawan yang gue tuh udah dari 2016 pertama kerasa tuh 2016 gue justru. Kan gue 2020 pensiun. 2016 tuh udah mulai kerasa. Sakitnya tuh aneh gitu. Nggak kayak kalau ACL kan pertandingan misalnya lagi lari, lompat, tiba-tiba salah mendarat, klek, ada putus gitu. Nah kalau ini gue nggak kayak gitu. Gue sakitnya tuh kayak karena pengulangan, latihan, tanding gitu-gitu, jadi lama-lama kegerus, tulang rawan soalnya kan. Jadi bisa dibilang emang kalau udah kena itu, cedera itu tadi, bisa dibilang udah nggak bisa, performanya udah turun atau gimana? Sebenarnya bisa, karena pada saat itu sebenarnya case-nya tuh baru gua doang, yang istilahnya setelah dulu ada Coach Yobel, juga sama, cuman letaknya beda. Mas Yayan dulu, Andre Kayana juga sama. Dia tapi dicoba terus sampai dia nggak bisa, baru Coach Yobel juga sama kayak gue historinya. Sampai bengkak, habis itu cairannya ditarik, habis itu main lagi. Dulu juga gue sama kayak gitu. Fase itu ada. Kalau Mas Yayan sampai pensiunnya dia tuh umur 35-an kalau nggak salah. Karena dia pertahanin terus. Nah kalau gue waktu itu emang karena badan gue gede dan gue gampang gemuk, jadi terasa banget gitu. Karena gue untuk jaga berat badan tuh gue harus lebih ekstra dari yang lain. Gue nggak tahu metabolisme gue gimana, cuman memang gue orang yang tipe yang badannya basah gitu loh bro. Ininya dagingnya tulangnya basah gitu, gampang gemuk lah gue intinya gennya. Karena ada sebagian orang yang susah gemuk malah gitu. Nah gue gampang gemuk, jadi kaki tuh ya tambah lama gue nggak ngapa-ngapain tuh kaki sakit, mau dipakai juga sakit. Itu yang jadi bikin masalah ya. Kita istirahat kelamaan juga nggak enak, kita porsir juga malah nggak bisa gitu Mas ya. Akhirnya ya udah gue mutusin karena udah mulai masuk ke psikis gue tuh, udah mulai nggak sehat. Terus gue juga bingung harus kayak gimana pada saat itu.
Dan kalau gue terusin, gue tahu gue tahu resikonya ini, kayaknya better gue untuk berhenti lebih dulu lah gitu, karena kayaknya ada mimpi yang gue harus kejar, mimpi yang lain gitu. Pada saat itu emang bingung, cuman kayaknya gue orang yang terplanning, kayaknya gue jalanin yang lain deh dulu gitu pada saat itu ya. Tapi kebayang nggak sih Mas, kalau dulu kan gue juga sering main bola ya, meskipun nggak level profesional, tapi gue ngerasa kayak kadang tuh ngelihat atlet-atlet profesional cedera tuh gue kayak nganggapnya skeptis. Cedera gitu doang, gue yang main nggak pakai sepatu dan segala macam kan nggak masalah gitu. Pernah kepikir nggak Mas, pas ketika dapat cedera yang emang bener-bener cedera gitu, kok bisa sampai kayak gini ya gitu? Iya, karena gue kaget. Gue soalnya diagnosanya gini, kondromalacia patella itu letaknya posisinya di bawah tempurung. Jadi kalau lu nekuk, jadi gimana ya gue visualisasi nih kalau di audio. Kalau kaki lu nekuk, otomatis di bawahnya tempurung itu gerak. Nah, di bawah tempurung tuh ada namanya tulang rawan. Nah, itu gue yang kekikis. Oh itu yang kekikis. Karena apa? Karena gerakan yang patella gue ini nggak normal. Gue tuh ada miring dikit gitu. Padahal dia harusnya di tengah. Nah dulunya yang bawahnya juga pernah rusak. Jadi gue tambah rusak aja yang atas gitu. Oh gitu. Itu kejadian mulai itu 2016 tuh udah. 2016 mulai. Itu udah di Pelita tuh Mas. Udah di Pelita. Berarti udah di Pelita. Dari Hang Tuah tadi ya? Iya 2014 gue pindah ke Pelita Jaya. 14 ke Pelita dan 2 tahun kemudian baru tuh terasa tuh Iya mulai gitu. Terasa gitu. Dan uniknya saat gue juara 2017, gue tuh gak main dari regular season. Gue baru main Final Four pada saat itu. Dan habis itu kayak gak kenapa-napa bro, kaki gue bro. Kayak enak banget, main tuh enak banget. Wah, enjoy banget gitu ya? Enjoy banget, enak banget. Sampai final, abis final baru mulai. Abis itu gue operasi. Jadi dari perpindahan transisi dari Hang Tuah ke Pelita tuh karena apa gitu Mas? Apa ditarik kah atau? Ya pertama realistis ya. Karena juga istilahnya ya karena kan ya kita namanya atlet, kita kan paham ya. Masa kita tuh sebentar lah, nggak kayak orang kerja, nggak kayak orang ini, masa kita sebentar, nggak lama. Jadi gue waktu itu milih karena realistis. Pertama karena ditawarinya lumayan saat itu. Terus kedua gue pengen nyari tantangan baru karena gue biasa main di tim papan tengah. Ini gue ditarik untuk main di papan atas. Gue pengen tahu kapasitas gue sejauh mana gitu. Nah saat itu 2014 ternyata gue bisa lah ngikut pemain-pemain senior ini. Karena di Pelita Jaya dulu ada Andi Batam, Kelly Purwanto, Dimas Aryo, Ari Chandra, ada Ponsiantus Nyoman Indrawan. Nah waktu gue masuk, center utama mereka baru pindah, baru ditransfer ke tim lain. Nah gue ngisi spotnya waktu itu Fidiandini. Jadi gue di starting 5 waktu itu pertama datang ke Pelita Jaya gitu. Langsung masuk starting 5-nya. Ya langsung masuk starternya Pelita Jaya. Ya kaget juga karena ini teammate gue senior semua, jagoannya basket Indonesia semua gitu. Udah bisa dibilang professional player gitu Mas ya? Ada sebenarnya profesional ya dari Hang Tuah, cuman bisa gabung sama pemain-pemain timnas. Ini kan pemain-pemain yang timnas bisa dibilang udah legend gitu ya? Iya yang udah legend semua. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Adi, Mas Adi menganggap diri Mas Adi sendiri tuh udah mencapai level legend gak sih untuk diri sendiri gitu? Jujur gue kalau gue dibilang legend juga gue malu jujur. Banyak banget sebenarnya legend-legend basket yang sebenarnya lebih banyak prestasinya dari gue gitu. Cuman kalau gue ngerasa buat diri gue sendiri, kalau gue nggak ada yang gue sesalin gitu di karir gue basket, karena selama gue basket kayaknya gue udah ngelakuin yang terbaik lah buat diri gue sendiri gitu. Dan ya prestasi yang gue dapat juga alhamdulillah
nggak jelek-jelek amat juga gitu. Gue cuman apesnya tuh selalu kalah di final berkali-kali. Cuman gue cuman 1 kali juara doang dalam karir gue. Dalam karir sebagai ya, tapi at least pernah gitu kan. Timnas at least pernah. Walaupun gue nggak bisa bawa emas, emas baru terjadi 2022. Gue baru bisa bawa perak. Terus buat individu gue pernah MVP gitu sih. Sebenarnya apa namanya, kalau secara gue pribadi nggak ada yang gue sesalin. Tapi kalau gue dibilang kalau gue udah legend belum sih, kayaknya itu orang deh yang nilai. Tapi kalau gue jujur, gue kadang-kadang masih ngerasa nggak enak. Aduh, kayaknya masih ada banyak yang lebih legend. Ada Imade Lolik Sudiatnya. Banyak banget lah legend-legend yang sebenarnya lebih jago dari gue juga sebenarnya gitu. Dikutip dari iblindonesia.com nih Mas. Sebuah langkah besar telah dilakukan Adi Pratama Prasetyo Putra di tahun 2014. Itu udah di Pelita Mas ya? Iya, udah di Pelita. Yang membawanya tercatat jadi salah satu pemain terbaik basket Indonesia. Ya. Tapi itu yang bilang orang. iblindonesia.com. Itu berarti bisa dibilang tahun pertama Mas Adi di Pelita, menginjakan kaki di Pelita 2014 dan langsung menjadi MVP. Iya, benar itu. Itu di gelaran musim di basket atau di kompetisi tertentu? Enggak, di liganya. Di liganya. Jadi saat itu gue baru pindah. Yang gue bilang tadi, gue gimana cara, umur gue waktu itu 21. Sedangkan rata-rata pemain Pelita Jaya saya itu mungkin 30 ke atas. Iya, 30-an. Hampir 30 ke atas. Gue gimana caranya gue harus bisa blend sama mereka, gimana caranya. Sedangkan gue anak kecil sendiri, bocah gitu. Tapi gue nggak tahu gimana di perjalanan saat musim itu, karena musimnya panjang tuh saat itu. Panjang. Gue ada 10 seri, jadi gue kalau ke Surabaya, ke Malang tuh, misalnya kita ke Surabaya, 1 seri aja bisa 10 hari. Itu bisa 6 game, 7 game. Nah, gue juga nggak nyangka, karena itu harus konsisten banget kan kita mainnya. Lu nggak konsisten di 1 seri aja udah kelihatan banget gitu. Nah, pada saat itu ada koran nih, gue itu ngelihatnya di seri ke-7. Bokap gue sering beli koran Jawa Pos dulu. Dia lihat, Mas, lu tuh udah 4 kali menangin MVP tahu di seriesnya. Hah? Masa sih gitu? Gue nggak tahu. Lu butuh cuman 1 kali aja lagi biar lu MVP. Bapak ngeliat dari mana? Dari Jawa Pos. Koran. Mana lihat? Dikasih lihat nih, bener ya 4 kali. Nggak tahu gue. Dan Mas Adi pun sendiri nggak tahu. Nggak tahu gitu. Makanya pas gue di ini akhirnya pada akhirnya ya ternyata di akhir musim kan diumumin MVP-nya siapa. Akhirnya ya gua gitu pada saat itu. Ya saat itu lumayan kaget juga. Padahal banyak yang lebih bagus, ada Mario Usang. Mungkin kelihatannya statistik ya, gue juga nggak tahu. Cuman pada saat itu emang gue ngerasa emang lagi prime-nya aja sih. Di masa-masa prima tuh Mas ya. Dan kalau nggak salah Liga waktu di tahun 2014 itu lagi ngeblend sama salah satu sponsor Honda Brio kalau nggak salah. Honda. Gue dapatnya Mobilio. Iya, akhirnya dapat mobil tuh. Dapat Mobilio. Lumayan mobil pertama. Tuh Beat Listeners, kalau misalkan lo emang ingin fokus di beberapa bidang ya, lo nggak boleh, lo harus konsisten pastinya, kayak Mas Adi tuh ya kan, bisa dapat prestasi menjadi MVP di 2014 di usia 21 tahun Beat Listeners, dan bisa bawa pulang mobil gitu ya. Ya kalau gue jadi Mas Adi sih, ya gue juga pasti senang banget. Tapi yang gue tahu kan itu cuman luarnya aja ya. Di balik itu kan pasti ada perjuangan-perjuangan yang kita nggak tahu Beat Listeners ngejalaninnya harus gimana dan harus konsisten seperti apa gitu ya. Masih ada Mas Adi dan juga ada Koko Michael. Halo Koko. Dan juga ada Mas Aslam di sini nih. Halo listeners. Halo. Melihat kan kalau udah kayak gini kan berarti posturnya tukang makan semua. Iya benar. Postur-postur basket semua nih Beat Listeners yang datang di studio beatradio.id sekarang. Tapi nggak cuma basket kan pasti Mas. Ada olahraga lain, contohnya tadi yang Mas Adi udah jelasin. Atletik ya? Atletik, basket. Ada lagi nggak tuh Mas? Gue sebenarnya dulu sangat suka main bola dulu. Bahkan kalau di sekolah dulu gue ikutnya kejuaraan bola, kejuaraan kalau futsal. Di sekolah?
di sekolah. Di SMP? SMA dulu. SMA, berarti barengan Mas Aslam dong? Iya. Nah, kalau Mas Aslam kayaknya harus ngomong juga nih. ngomong juga dong. Nih. Sekalian biar ada yang di Iya dong. Biar lengkap gitu ya. Kayak satpam komplek diem aja. Jadi Mas Aslam nih temen SMA-nya atau STM-nya Mas Adi Ya, di satu sekolah ya? Temen. Tapi memang ini sih dari Adi ya. Katanya ternyata kita sebenarnya udah saling kenal tuh dari zaman SD. Mungkin SD. bisa diceritain nih. Jadi justru lebih jauh lagi dong? Iya. lebih jauh lagi. Jadi gua nggak sadar nih. Tiba-tiba gua main ke rumah dia. Nggak sadar? Bukannya, sorry. Gua nggak direncanakan gua main ke rumah dia. Iya. Nah terus dia, ayo masuk kamar gua. Tiba-tiba gua ngeliat foto. Ada foto. Fotonya tuh ininya poni, rambutnya rambut poni gitu. Gue liat kayaknya gue flashback lagi gitu. Terus gue tanya sama dia spontan, Dut, lu SD 05 Pondok Labu? Lah lu kok tahu? Anjir, dulu tuh kalau gue, jadi gini, kalau gue dulu cabut gigi apa-apa gue ke puskesmas deket 05. Iya. Nah, dia nih kan jajan mulu dulu pas SD. Terus depan persis jajanannya tuh itu puskesmasnya. Iya. Gue lagi sama nyokap gue, ayo cabut gigi. Nah, si doi lagi jajan terus diceng-cengin bobo gitu-gitu. Terus bener gak lu? Iya ternyata bener. Satu sekolah. Enggak satu sekolah. Cuman beda. di samping sekolah gua SD itu emang ada puskesmas Pondok Labu yang memang terkenal bagus. Kenalnya emang sebenarnya udah dari SD karena yang aktivitas Mas Adi yang sering cabut gigi. Iya. Tapi lebih ke kenal tatap muka doang. Cuman intens kenalnya yang benar-benar jadi sahabat ya dari STM. STM itu. Mas Adi juga katanya bisa kenal basket lebih sering, lebih intens tuh pas ketemu Mas Aslam, Mas. Iya, itu betul. Bareng terus tuh berarti. Bareng STM tuh bareng satu sekolah. Tapi beda jurusan. Iya, pas sama dong jurusan, beda kelas. Oh iya, benar. Lupa kirain gue TMO loh. Tapi emang berat sih STM, Mas. Iya. Ceweknya nggak ada. Nggak ada. Ya, saya juga STM soalnya. Sekalinya ada oli semua. Aduh, tapi seru sih, seru banget. Ngeblend banget gitu ya. Dan sedikit ngomongin masalah STM nih, SMA gitu ya. Teman-temannya tuh nggak ada yang berpura-pura gitu, Mas. Iya, betul. Itu yang natural. Iya, natural berjalan begitu aja gitu kan. Betul. Itu yang gua salutin sampai sekarang sih dari kenangan masa sekolah gitu ya. Nggak ada gengsi kan Iya, benar. Kirain bakal berkolaborasi bareng nih si Mas Aslam sama Mas Adi. Ternyata jalannya berbeda ya. Mas Aslam berbeda ke kuliner kalau dia kan. Ke kuliner ya. Tapi dia ngajak gua. Mungkin dia coba cerita, Dut. Gua nggak pernah dengar dari dia soalnya kenapa dulu dia ngajak gua pas SMA main basket. Ya. Ya, kenapa bisa kepikiran gitu, Mas? Gini sih, karena gue memang basicnya gue suka basket tuh dari SMP kan. SMP 226 tuh emang kan basketnya jalan juga, bagus juga segala macem. Nah ketika gue jujur masuk STM tuh karena paksaan bokap pada saat itu. Dulu. Oh ini seragamnya kayak tentara gini, kamu gagah segala macem ini. Akhirnya masuk STM, nggak taunya STM-nya ya begitulah di tengah-tengah sawah, memang seperti lebih ke Akmil sih bukan STM gitu kan. Kayak di Lido gitu, kayak di Bandung gitu ya. Gue ngeliat gue bakal sepi, gue bakal bisa ikut apa, ternyata ada ring basket di situ. Gue tanya-tanya nggak ada anak basketnya. Ekstrakulernya ya. Lebih ke silat. Jadi gue bener-bener bakal dididik jadi petarung sejati di situ kan. PSAT ya dulu. Iya PSAT, dan itu wajib. Wajib ikut gitu. Wajib ikut setiap Sabtu, dan ada namanya sabung. Sambung itu ditarung 1 lawan 1. 1 lawan 1. Iya, berhentinya kalau udah ada yang nyerah, bengep atau berdarah. Itu serius. Nah ternyata di salah satu momen gue lihat nih ada orang setinggi pohon kelapa nih, Mas lebih Adi. tinggi dari gue, Mas Adi lah. Gue ajak dia, nggak mau ikut, maunya futsal segala macem, karena dia tinggal dioper tendang umpan lambung nyundul, lambung nyundul. Mungkin karena gue ajak terus, dia kesel kali akhirnya coba-coba.
Akhirnya main basketnya juga dia pakai sepatu volley kalau nggak salah. Iya betul. Kaosnya kaos futsal. Iya. Gue pada hari itu gue udah mulai pakai Nike karena memang udah dari punya. SMP kan, dari SMP segala macam. Ini orang lucu juga main basket pakai baju futsal, sepatunya sepatu volley kan gitu. Dan cuma bisa ngedang doang. Jadi Dut, manggil gue kan gendut. Jadi Dut oper, dia ngedang. Dut dia oper ngedang. Tapi karena konsistensi dia di saat kita nggak latihan, ternyata nih anak sering tetap datang ke lapangan, tetap latihan. Kalau kita bener-bener dengar cerita Ronaldo, mungkin Adi ini salah satu sosok yang bisa dibilang Ronaldonya di basket walaupun nggak terlalu mungkin susah lah legend Ronaldo. Tapi ini yang bener, proses itu tidak akan mengkhianati hasil dari Adi. Bahkan ada fakta menarik, Adi itu pas kita tanding di Cakrabuana ya Di. Dia itu udah mulai ditanya-tanya sama salah satu manajer tim Aspak. Yeah. Aspak tuh salah satu monster basket juga pada saat itu ya, di selain Satria Muda Pertamina. Dan gua itu udah diri di samping Adi ketika Adi ditanya-tanya. Gue sedikit kesel juga, gue udah diri di samping Adi kok gue nggak ditanya-tanya gitu. Padahal harapan gue tuh melambung tinggi. Siapa tahu gue bisa menjadi pebasket profesional juga gitu kan, ditarik juga. Ternyata memang ya setiap orang ada jalannya lah, setiap orang ada momentumnya untuk mencapai impiannya masing-masing gitu sih. Jadi Mas Adi yang ditawarin waktu itu ya. Berarti setelah SMA atau lulus itu pisah dong gitu, maksudnya nggak ketemu gue lagi sempet karena memang kita akrab banget sih. Kita emang berdua bareng, bahkan dulu zamannya bulan puasa kita saling jadi apa namanya mungkin ke warkop bareng di saat bulan puasa gitu kan, siang-siang terpulang. Kita pulang-pulang ngering-ngeringin bibir bareng, bener-bener. Dan Adi pada saat itu naik motor, gue jalan kaki di sampingnya, bener-bener iring-iringan walaupun dia naik motor. Jadi sedekat itu kita. Jadi ketika momentum dia harus pergi karena dari, nggak bisa berdua kan. Iya. Naik motor nggak bisa berdua. Mungkin untuk profit orangnya 190 dua-duanya kan nggak mungkin. Gitu. Kasihan tuh Pernet. Itu belum ada Ko Michael ya, belum ada. Belum. Kalau ada gimana tuh? Ya sempat kehilangan ketika dia harus pindah sekolah, fokus segala macam. Walaupun pada saat itu dia juga struggling juga, dia harus pindah ke salah satu SMA elit di Setiabudi, Jakarta Selatan. Pertama kali kita ketemu setelah dia pindah itu, dia tuh struggling juga. Dude, anjir katanya, gue jajan yang lain di sekolahan SMA ada ATM, pusing gue biasa dikasih uang jajan 10.000, 20.000 sehari, pusing lah dan kayak gitu. Sempat struggling, cuman kan karena kesabaran dia akhirnya gue bisa kenal seperti Adi yang sekarang ini yang gue kenal, karena dia ikhlas ngejalaninnya, prosesnya step by step dia jalanin kayak gitu sih. Jadi akhirnya jadi ya. Jadi alhamdulillah. Tapi keren loh Mas, maksudnya kalau pas gue baca latar belakangnya gitu ya, di usia berapa tadi? 2014 ya itu yang MVP itu ya, 21 tahun. Bisa meraih MVP atau pemain terbaik di basket bola Indonesia. Kita kan belum nyentuh sampai ke manajemen ya. Itu baru sebagai atlet ya. Atlet, betul. Nah, berarti setelah pensiun tuh Mas, menyatakan pensiun, itu rame nggak? Kayaknya rame gitu. Ya gimana ya? Ya saat itu emang orang kaget aja, nggak expect, karena emang gue nggak ada kode-kode lah juga sebelumnya. Dan gue mikir juga waktu itu dalam jangka berarti September, Oktober, November, Desember. Berarti cuma 3 bulan doang lah kira-kira keputusan yang gue buat gitu pada saat itu. Karena mungkin gue udah ke 5 dokter waktu itu dan udah nggak bisa ini, akhirnya gimana ya. Tapi jujur gue galau banget pada saat itu. Karena apa? Karena gue di 2 persimpangan kan. Sedangkan pada saat itu gue habis merit banget. 2019 gue merit. Kan itu 2020 tuh pilihannya harus dibuat. Kayaknya kalau gue terusin, menurut gue nggak wise, karena gue umur 27. Kalau gue nunggu sembuh mungkin umur gue udah 29 kayaknya waktu itu. Baru bisa prima lagi. Iya, 29 kaki gue kalau misalnya dengan habis operasi itu, pasca operasi mungkin 3 tahun lah setelah operasi akan terasa lagi gitu katanya. Makanya umur gue berarti kan
abis itu 32 gue harus operasi lagi atau gimana gue nggak tahu gitu. Memang udah diatur lah sama Tuhan rezekinya. Tiba-tiba sepupu gue ngasih produk. Itu produknya tuh chicken sandwich gitulah. Kalau di luar negeri namanya Nashville-an gitulah, bumbu-bumbu Nashville gitu. Cuman kan gue nggak ngerti kan. Cuman gue cobain enak. Di sini belum common gitu. Baru beberapa pemainnya lah. Terus akhirnya gue cobain kok enak. Terus gue tanya lu mau serius nggak? Mau gitu. Nah waktu itu karena gue habis pensiun banget, kayaknya nih saatnya nih tepat. Akhirnya singkat cerita dapat investor dan lain-lain. Kita bangun lah tempat pertama kita di Cipete waktu itu. Dan gue sambil kerja ternyata. Abis pensiun gue kerja di perusahaannya yang punya klub basket gue juga, Pelita Jaya gitu. Jadi bos gue nanya, lu mau gak kerja? Karena gue waktu itu mikirnya gini, gue kosong banget bro. Kuliah gue gak bener. Karena memang gue sering cuti gitu-gitu segala macam. Karena gue timnas atau segala macam gitu-gitulah. Dan itu memang susah sih mas. Susah. Membagi waktu untuk karir di olahraga sama di universitas itu susah sih. Iya, karena kita Sabtu baru libur nih. Sabtu masih ada nge-gym. Jam 7 sampai jam 9. Jam 10 lo harus ngampus. Sampai sore. Ngantuk gila bro. Itu benar-benar gue alamin gitu. Dari 2011 sampai gue lulus 2017 tuh telat ya lulusnya. Gitu. Ya itu gue ngerasain itu. Jadi wah ini sih berat kalau gue terus jalanin. Cuman akhirnya lulus lah pada saat itu. Nah gue kosong banget kan karena abis pensiun gue nggak punya knowledge tentang manajerial, nggak punya knowledge tentang administrasi segala macam. Kayaknya gue harus ngantor deh, gue mikir gitu. Biar gue tahu. Jadi kalau gue memperkerjakan orang, gue tahu loophole-nya di mana gitu. Kalau gue jadi kerja juga. Ya, alhamdulillah akhirnya gue jalanin bareng-bareng. Ya growth bareng-bareng gitu. Kerjaan gue semakin growth sebagai individu. Di usaha ya gue jadi bisa growth juga gitu. Karena gue ngelihatnya dari posisi gue sebagai karyawan pada saat itu gitu. Berarti nggak langsung terjun ke manajer. Iya, gitu nah pada saat itu juga gue bikin akademi juga nih sama Komike. Ya bikin akademi namanya Depok Heroes. Depok gitu. Heroes. Ya sekarang sampai sekarang sih. Sampai sekarang masih ya. Dari masih. 2000 berapa tuh mas? 2000 berapa kok ya? 2020 ya kok? 2020. Iya 2020. Sekarang lumayan ya. Iya segitulah. Gitu. Perbincangan kita nih mas tadi sampai di era manajer ya. Dan sampai akhirnya habis karir ya. Iya. Sampai akhirnya bisa juara tuh katanya mas dari Pelita Jaya tuh. Iya. Bisa diceritain nggak mas perjalanannya gimana? Jadi gue tuh mulai sebenarnya ditawarin itu sebenarnya setelah ya gue habis kerja di perusahaan itu di kantor ya? Ya kantor juga. Tiba-tiba gue dipanggil lah sama presidennya Pelita Jaya waktu itu, suruh ngasih nama, di menurut lu yang cocok siapa jadi manajer saat itu. Oh ya udah, akhirnya gue coba, nih gue kasih namanya, cuman gak ada yang cocok. Terus dia nanya gue kenapa nggak lu aja gitu. Gue awalnya gue mikir kayaknya karena gue tahu ya kerjaannya tuh ribet lah. Dan lu harus ready 24/7 gitu. Jadi kayaknya sih agak berat buat gua karena anak gua masih kecil segala macam. Karena yang ngurusin anak gua aja agak lumayan menyita waktu, apalagi harus ngurusin orang gitu di situ. Tapi ya karena satu dan lain hal gua mikir kayaknya sih challenging juga ya. Lumayan karena itu di bidang gua. Karena kantor gua waktu itu by the way jauh banget dari bidang olahraga gitu. Jadi kayaknya nih kesempatan lah bagus. Apalagi kan saat itu PJ ambisi banget juara lah. Pelita Jaya. Saat itu pengen banget juara. Coba deh gitu. Karena ya sepengalaman gue aja sebagai pemain kayaknya gak cukup gitu. Karena bukan gimana ya, bukan kayak kakak sama adik, tapi harus ada kakak kayak adiknya ke pemain juga. Cuman harus ada barrier profesionalism gitu. Jadi gimana ya caranya ya biar tetap dekat tapi tetap profesional juga gitu. Tetap ada tetap ada barriernya itu. Harus profesional lah intinya. Makanya gimana caranya ya? Akhirnya udah gue lakuin tahun lalu gitu. Caranya gimana nih?
Gue mikir akhirnya ketemu formulanya lah gitu. Ternyata kita berhasil tahun lalu jadi juara dan itu lumayan berat sih challenge-nya. Di tahun berapa tuh Mas Adi jadi manajer ya di Pelita Jaya itu? Di tahun berapa Mas? 2023 Oktober. 2023 dan juara di tahun yang 2024. Agustus. Agustus. Karena habis itu kan Liga Januari mulai. Oh iya. Berarti masih dibilang langsung juara tuh Mas? Alhamdulillahnya iya. Iya. Karena pemainnya juga yang dipilih sama owner bagus-bagus juga. Sekarang ini? Musim lalu Musim ya? Ini juga sama. Jadi untuk kondisi Pelita Jaya sekarang tuh Mas ada kesulitan gak sih? Kesulitan sih pasti ada, apalagi terkait sekarang kita jadwal di liga yang kita ikutin IBL sama BCL ini agak padat banget. Mau nggak mau kesulitannya adalah gimana cara pemain biar dapat waktu recovery yang proper gitu. Karena berpengaruh sekali gitu, apalagi habis ada ada jadwal yang dimana kita harus ke Mongolia. Jakarta Mongolia tuh 14-16 jam. Terus 2 hari kemudian kita harus main di Indonesia lagi. Itu padat. Terus ada jadwal yang kita 27 ke Taiwan, 28 kita harus ready ke Bali gitu. Nah itu kan apa ya? Ya sebenarnya dengan jadwal yang padat ini dari manajemen kita harus benar-benar mikir gimana caranya pemain biar nggak capek. Cuman kecapean ya. Iya, cuman gimana caranya juga biar sebenarnya psikis pemain sih. Karena kalau udah capek secara psikis tuh yang bahaya justru gitu. Kalau misalkan capek secara fisik ditambah mungkin lagi masih psikis, bisa recovery pakai tidur atau vitamin terus dan segala macam. Kalau nggak berendam air dingin segala macam gitu. Tapi kalau udah capek secara psikis tuh yang sebenarnya agak lumayan bahaya karena kan efeknya tuh kita nggak pernah tahu kalau psikis kan. Tapi di klub sendiri ada nggak tuh Mas divisi atau mungkin peran khusus beberapa orang yang mengatur, mungkin dari psikologisnya ada, maksudnya dari dokter psikologis atau gimana untuk kontrol terjadinya pikiran-pikiran yang nggak enak gitu. Kalau in-house sih kita nggak ada ya. Kalau in-house belum ada. Tapi kalau kita punya kerjasama sama rumah sakit. Jadi kalau pemain tuh ada sesuatu hal yang mengganjal atau apa, dia ngerasa bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja bisa langsung report gitu. Dan kita ada kerjasama sama rumah sakit sih. Gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa jujur mungkin ya Mas ya. Betul, itu yang susah. Ada nggak sih apa Mas Adi cuman observasi ngeliatin atau kayaknya ini anak lagi ada masalah atau gimana Mas? Sebenarnya kalau misalnya kan itu gampang terlihat ya. Mukanya murung, nggak bisa ditutupi gitu ya? Nggak bisa ditutupi, apalagi kita harus energik setiap saat kalau misalnya kita di lapangan basket. Paling ditanya dulu, lu lagi kenapa gitu. Kayak biasa aja, benar-benar literally kayak orang kantor gitu juga sebenarnya gitu. Lu lagi kenapa? Apalagi itu udah mempengaruhi performa juga, kita harus tanya sih. Lu lagi kenapa? Mungkin lu lagi ada pikiran di luar yang bukan di basket atau tentang apapun itu, tentang keluarga gitu. Banyak sih jadi pengaruh soalnya. Kalau untuk cedera nih Mas, ada badai cedera juga nggak sih kalau untuk basket? Ada. Ya, dan untuk kondisi Pelita Jaya sekarang tuh gimana tuh Maksudnya? Sekarang sih oke sekarang, karena hanya sekarang tinggal sisa beberapa orang, karena kan memang bukan cuman tanding doang, kita ada latihan daily-nya kan. Dan di daily aja, di latihan harian aja bisa ada yang cedera gitu. Alhamdulillah kita punya 3 fisioterapi. Nah itu ada 3 fisioterapi, jadi ya kita benar-benar bisa maksimal banget di recovery pemain gitu. Jadi, dan lumayan cepat. Nggak perlu ada jadwal yang dikurangin gitu ya? Iya nggak perlu. Jadi ya udah ya sebagai sebuah tim, insya Allah PJ sih proper lah. Berpengaruh nggak sih Mas sama itu kan latihannya bisa dibilang Senin sampai Sabtu mungkin ya?
Libur cuma Minggu. Iya, Senin sampai Sabtu betul. Kalau misalkan apa memang harus standarnya seperti itu atau gimana, Mas? Semua tim kayaknya ngelakuin hal yang sama Semua? ya. Karena kalau ini saya denger aja dari dulu pelatih saya yang cuman secara apa namanya? Secara ini saya nggak ngerti lah. Cuman pelatih saya ngomong, kenapa jeda latihan tuh nggak boleh lebih dari 3 hari atau nggak boleh lebih dari 2 hari karena ngulang dari nol lagi. Secara teknis ya dia harus nginget lagi latihan 3 hari sebelumnya. Secara teknis, secara fisik mereka pasti lumayan drop karena kita nggak tahu mereka tidur jam berapa, istirahatnya gimana, recovery-nya kayak gimana, kita nggak pernah tahu kalau di rumah gitu. Jadi itu sih yang jadi PR, makanya kalau bisa, kalau misalnya seminggu itu Senin sampai Jumat mereka latihan bagus banget nih, latihannya bagus banget, mungkin di Sabtu bisa diliburin juga. Kayak hari ini kan libur juga. Gitu. Jadi ada reportnya juga ya, Mas ya? Ada, karena pelatih kan observasi juga di lapangan. Durasi latihan tuh kalau untuk standar sehari-harinya tuh berapa, Mas? Biasanya 2 jam gym, 2 jam lapangan. Tergantung kebutuhan pelatih juga. Biasanya ada 3 jam juga latihan di lapangan. Bahkan sekarang misalnya mereka gym dari jam 7, grup pertama sampai jam 8. Ntar jam 8 tuh udah ke lapangan tuh. Ada yang nembak-nembak, vitamin namanya. Kalau pelatih kita vitamin. Menu ya? Iya, menu vitamin gitu yang ditambahin lah gitu. Tambahin. Ntar grup pertama kelar nembak-nembak, dia istirahat, grup 2 masuk. Nembak-nembak, baru latihan intinya mulai jam 10 sampai jam 12 gitu. Ada nggak cedera yang dialami nih di beberapa pemain Pelita Jaya sekarang, Mas? Ada Prastawa lagi recovery lah dari cedera meniskusnya. Kemungkinan prediksi sih Mei udah mulai ready. Baik, dari kapan tuh, Mas? Dari Desember lah kalau nggak salah. Desember tahun kemarin berarti ya? Iya. Udah recovery, sekarang udah bagus, udah bisa jalan. Terus tinggal dia lagi strengthening sekarang sama tim fisio. Terus udah sih kayaknya dia doang. Terus cedera ringan lah, bahu sih lah gitu. Kalau sampai nggak bisa jalan tuh, Mas, berarti kan otomatis latihannya stop ya? Enggak juga, tetap strengthening. Tetap harus training terus. Karena otot kalau nggak dilatih yang justru tambah parah yang cedera gitu. Karena kan semakin kecil kan otot kalau habis operasi apa segala macam semakin kecil gitu. Tapi untuk musim 2024 ya Pelita Jaya waktu itu angkat trofi ya. Rival tersulit tuh, Mas, di musim itu. SM. Satria Muda. Sampai sekarang mungkin? Ya, sampai sekarang karena SM tuh tahun lalu pas kita justru game pertama sempat kalah dulu tuh pas final. Iya. Terus kita bisa bisa bounce back di game kedua sampai game ketiga kita menang lagi jadi juara. Di All Indonesian juga sama, lokal-lokalan. Kalah game pertama, game kedua menang, game ketiga menang gitu. Jadi tahun lalu emang sama SM rivalitasnya luar biasa gitu. Karena dia juga solid juga sih. Timnya solid juga. Itu juga sekarang justru rata nih, hampir rata dan bisa saling mengalahkan gitu. Justru kayaknya makin seru ya. Makin seru karena sekarang kalau kita nonton ada beberapa pertandingan kayak semalam deh SM lawan Pasifik tuh tahun lalu even nggak masuk playoff deh kalau nggak salah ya, lupa gue. Cuman kayaknya nggak masuk playoff Pasifik. Tapi tahun ini semalam bisa imbang banget. Cuman pada akhirnya 10 poin juga kalahnya. Cuman sampai kuarter 4 masih seru. Itu jadi tim-tim yang musim lalu papan bawah atau papan tengah itu bisa ngalahin banget, dan setiap game tuh adalah final sih buat kita ya gitu, karena kalau kita lengah sedikit otomatis berpengaruh sama posisi kita nanti pas playoff juga gitu. Oh gitu. Itu untuk di IBL. Ya. Nah, kalau untuk Liga Champions-nya basketball BCL ya. Salah satu wakil Indonesia. Iya. Pelita Jaya sekarang. Udah sampai di fase mana tuh, Mas? Belum tanding. Karena kita baru tanding tuh nanti bulan Maret. Oh, yang pas puasa, iya. Keluar itu ya? Kandangnya NS Matrix tuh di Malaysia. Habis itu kita ada kalau nggak salah Taiwan dulu, baru Mongol. Ya itu saya bilang tadi recovery ini jadi kuncinya lah gitu. Tapi udah ada tuh formulanya.
Mudah-mudahan karena tahun ini benar-benar baru seperti ini bro gitu. Kita belum tahu formulanya tuh kayak gimana. Cuman seenggaknya kita udah ada bayangan lah bahwa kalau misalnya ada jadwal yang bentrok harus gimana, harus ya kayaknya sih nggak ada yang bentrok juga karena kayaknya dipindah juga gitu. Cuman kita belum ada keputusan sampai hari ini. Makanya mudah-mudahan dengan jadwal yang bisa diperbaiki bisa lebih bagus lah. Oke. Dan terima kasih untuk waktunya nih Mas Adi. Ya, Mas Noval udah datang ke studionya Beat Radio Indonesia di daerah Cinere ya. Kira-kira Mas ada pesan-pesan nggak untuk pemain-pemain basket muda Indonesia nih? Oke. Kalau pesan-pesan sih sebenarnya apa ya lakuin apa yang lu jalanin sekarang 100% lah. Karena kalau misalnya kalian di basket dan serius, sekarang jalannya udah terbuka banget lah dan udah bisa buat profesi sekarang gitu. At least ada harapannya lah, sangat ada harapannya. Udah lebih baik gitu ya, dan harus lakuin 100% gitu, jangan di tengah ini segala macam dan harus dapat pelatih yang bagus juga, jangan asal-asalan gitu. Maksudnya kalau misalnya mau mau serius ya harus ditunjang sama latihannya bagus, menu latihannya bagus juga gitu. Jadi nggak sayang gitu karena sekarang basic pemain Indonesia nih secara dribbling, secara visi main tuh udah bagus gitu. Dan banyak sekarang akademi bagus juga di Indonesia. Oke. Itu dia Beat Listeners, pesan-pesan dari Mas Adi Pratama selaku mantan atlet profesional dari basketball Indonesia di Pelita Jaya dah. Dan beliau juga masih aktif di dunia basket sampai sekarang ya Mas, sebagai tim manajer dari Pelita Jaya. Oke Beat Listeners, kita harus pamit undur diri dan kita ketemu lagi di weekend minggu depan. Semoga weekend lu menyenangkan dan gak ada masalah-masalah yang serius ya, yang bikin mungkin otak lu jadi burn out Beat Listeners. Gue Noval Zaki dan juga ada Mas Adi Pratama dan ada Koko Michael juga ya di sini dan juga Mas Aslam yang mungkin gue wakilin aja. Kita pamit undur diri Beat Listeners. Happy weekend. Bye bye. Memories follow me left and right. I can feel you over here. You take up